Pemirsa, perang Amerika Serikat Iran memasuki babak baru. Masihkah ada harapan keduanya kembali ke meja perundingan atau justru kita memasuki babak perang yang tidak berkesudahan dan dunia akan merasakan dampaknya, Mbak Isya? Saya kira di sini ada beberapa skenario, Mbak Zil. Yang pertama, ini perangnya bisa berakhir di bulan Agustus atau Juli karena tekanan pertama dari segi kelelahan ekonomi, lalu kemudian kebutuhan energi yang semakin meningkat. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa apa yang menyakiti Iran itu menyakiti seluruh dunia juga, terutama Amerika Serikat. Karena sekarang Donald Trump itu gagal memenuhi 2 dari 3 kampanyenya. Yang pertama masalah imigrasi dilakukan, yang kedua masalah penurunan harga-harga di dalam negeri, serta kemudian menghentikan seluruh perang di luar negeri itu gagal. Ya. Dan kita mengalami sekarang kemudian kenaikan harga di mana-mana. Indonesia mungkin kenaikan BBM hanya 30%, tapi di negara-negara Asia lain seperti misalnya Filipina atau Myanmar itu mencapai 50-60%. Jadi itu angka yang luar biasa. Jadi ketika kemudian kebutuhan energi semakin tinggi, desakan politik dalam negeri di Amerika Serikat semakin tinggi juga, ada kemungkinan Trump ini harus terdesak membuat pilihan yang sulit. Dia harus abandoning ya desakan dari hawkish politician di Amerika Serikat dan kemudian dari Israel juga untuk bisa mengakomodir sebenarnya suara-suara dari politik domestik serta ya negara-negara di lingkungan global. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kemungkinan besar di bulan November. Karena apa? Pemilu sela. Ya, tadi sudah dibahas oleh Prof. Hik juga bahwa ketika kemudian popularitas dari Donald Trump ini semakin menurun, mempengaruhi elektabilitas dari Republikan, maka kemudian kita akan melihat Amerika dari babak baru gitu ya, di mana ada kemungkinan besar Donald Trump akan diimpeach dan kebijakan untuk kemudian melanjutkan perang, political will-nya kemungkinan besar akan hilang gitu. Lalu kemudian kemungkinan ketiga adalah benar digantungkan ya. Jadi tidak akan ada perubahan fundamental di antara kedua belah pihak. Nah, sekarang kita bicara tentang negosiasi, apakah mungkin untuk dilanjutkan atau tidak. Saya kira sekarang yang kemudian menjadi perhitungan itu adalah chicken game theory, di mana kemudian kedua belah pihak ini sama-sama berusaha menaiki tangga eskalasi untuk kemudian melihat di mana nih titik stalemate-nya. Permasalahan ini titik stalemate-nya tidak pernah tercapai di antara kedua belah pihak, jadi dua-duanya masih berusaha untuk terus naik. Iran jelas dia akan terus naik karena ini merupakan existential crisis untuk mereka, existential threat ya. Kalau untuk Amerika Serikat ya, dia ada titik di mana kemudian dia pasti lelah secara ekonomi, militer dan kemudian secara diplomasi. Nah, oleh karena itu kita lihat sebenarnya tidak mungkin ada konsesi yang lebih menguntungkan salah satu pihak karena itu dihentikan. Ya, kemungkinan lain adalah kedua belah pihak terus tetap menggantungkan konflik ini ya. Tetap kemudian melakukan serangan-serangan dalam skala terbatas, apakah itu melalui kemudian pasukan khusus, apakah melalui kemudian perusakan fasilitas dan lain-lain, atau kemudian kita lihat juga di sini kemungkinan lainnya adalah dua-duanya stand down dan melakukan konsesi. Tapi untuk bisa melakukan itu, karena itu merupakan pilihan terbaik ya, ada salah satu pihak yang harus menyatakan bahwa oke, kita jangan eskalasi kembali. Ya, kita selesai dan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk melakukannya? Ini yang sulit ya, karena kita lihat sebenarnya semua cara untuk bisa mendudukan mereka di meja perundingan itu selalu berakhir dengan kegagalan. Nah, kita bisa lihat ada beberapa solusi alternatif yang bisa dilakukan selain kemudian kita mengandalkan kerja keras dari mediator. Ya, bisa jadi misalnya komunikasi di antara elit politik melalui hotline. Ini yang selalu kemudian diusulkan tetapi belum pernah terjadi. Kan ini bisa kemudian menjadi alternatif. Lalu kemudian ya penyampaian misalnya melalui lagi-lagi mediator ya, atau misalnya ternyata ya kita bisa melihat bahwa ini dibawa ke misalnya forum multilateral. Saya kira banyak pilihan yang bisa dilakukan selain terus mengekskalasi. Jadi sebenarnya kita harapkan ya pilihan-pilihan alternatif itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk dua pihak yang berkonflik. Prof. Hik, 4 bulan sebetulnya jelang pemilu sela di Amerika Serikat, tapi kita lihat Trump malah menggagalkan sendiri MOU-nya yang membuka jalan perundingan damai dengan Iran. Jadi bagaimana Anda melihatnya dampaknya terhadap kondisi politik internal Amerika? Yang pasti adalah kalau misalnya ternyata Demokrat bisa menguasai Kongres gitu ya, dan ada impeachment, pergantian pemimpin itu bisa juga menjadi sesuatu yang terjadi perubahan, ya, karena bisa jadi Partai Demokrat kalau misalnya ada 2 kemungkinan. Pertama adalah nggak mungkin langsung Partai Demokrat, tapi Vance yang akan menjadi presiden. Katakanlah kalau seperti itu, mungkin approach-nya akan berbeda dengan Trump. Karena apa? Vance tahu sekali bahwa di bawah Trump itu uncertainty itu sangat-sangat tinggi. Ya, apa yang dia bicarakan itu kadang tidak konsisten. Nah, tentu Vance itu berbeda sekali.
Dia kepingin ada sesuatu breakthrough dan dia tahu bahwa supaya mungkin dia bisa tetap berkuasa bahkan dipilih pada pemilu berikutnya, maka dia harus memberikan kenyamanan dalam pengambilan keputusan bagi rakyat Amerika Serikat. Ya, pendekatannya harus berbeda dari Trump ya? Tentu harus berbeda. Oke. Nah, kita juga tidak tahu di Iran seperti apa. Ya, apakah kemarin-kemarin ini ada yang mengatakan bahwa negosiator Iran akan diganti dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, yang pada akhirnya yang tadinya diambangkan akhirnya ya sudah akan selesai, tapi begitu saja tanpa ada perjanjian ini dan lain sebagainya. Karena kalau yang sekarang ini kan posisi Trump tidak boleh tergoyahkan karena dia pokoknya mau supaya bisa menekuk kedaulatan dari Iran. Nah, sementara Iran posisinya adalah dia tidak mau, kira-kira seperti itu. Oke, tarik ulur ketidakpastian ini kan sangat berdampak kepada seluruh dunia nih. Mbak Yani, kita merasakan sendiri harga minyak, harga barang-barang lain ikut naik. Seharusnya kan dunia internasional bisa berbuat lebih, Mbak Yani. Tapi kenapa ya? Kenapa kita masih begini-begini saja? Kenapa dunia internasional rasanya belum bisa mendesak kedua negara atau ketiga negara dengan Israel untuk bisa menghentikannya? Karena dunia internasional itu secara realita sebetulnya masih sangat dikendalikan oleh beberapa orang yang punya hak veto di PBB. Dan itu hanya beberapa negara saja. Dan tetap porosnya masih sangat dikendalikan oleh Amerika. Ketika Trump mengancam tidak akan membiayai PBB lagi, panik semua itu PBB. Jadi memang kita senang nggak senang ya, Amerika itu perannya masih sangat besar dan dia masih sangat bisa membuat dinamika ya, menciptakan dinamika yang betul-betul berbeda di dunia. Begitu Trump mengancam ada tarif, semuanya goyang, semua negara bereaksi, nggak ada yang nggak kena. Bahkan Cina pun yang paling punya kekuatan secara ekonomi untuk melawan Amerika pun memutuskan untuk bernegosiasi. Xi Jinping tetap ketemu sama Trump. Artinya memang Amerika tetap kekuatan besar dan inilah yang dilihat oleh negara-negara Timur Tengah. Kenapa mereka kemudian ketika berhadapan dengan Iran, gitu ya, mereka memilih berada bersama Amerika. Karena secara fakta Amerika yang persenjataannya masih sangat masif, sangat kuat. Lalu kemudian yang kedua secara ekonomi dia masih menguasai perdagangan dunia. Itu jadi PBB-nya mandul, nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi semua konsep-konsep multilateral dan lain sebagainya pada dasarnya hanya cantik di atas kertas, tetapi ketika dalam di lapangan nggak bunyi sama sekali. Justru hubungan-hubungan dialog-dialog yang dibangun oleh aktor-aktor yang nggak kelihatan, yang di belakang ya, tersembunyi. Ini misalnya Steve Witkoff, Jared Kushner dan lain sebagainya, yang kemudian mungkin ketemu sama tokoh-tokoh UAE, Saudi dan lain sebagainya. Ini yang justru akan membuat dinamika yang menentukan nasib dari konflik ini ke depan. Baik kalau begitu, Mbak Yani. Terima kasih Prof. Hik dan juga Mbak Aisyah, terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah Kontroversi pada hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.